musim gugur 1895. Dr. Wilhelm Conrad Rontgen, kita sebut juga sebagai Dr. Rontgen, menemukan sebuah sinar yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sinar tersebut diberi nama sebagai sinar X. Sinar tersebut berasal dari sebuah tabung katoda hidron yang berenergi, yang dimana cahaya dari tabung tersebut terpancar dan mengenai sebuah lempeng, yang dimana lempeng tersebut dilapisi oleh barium platino sianida. Ternyata lempeng tersebut berfluoresensi. Setelah mengetahui bahwa sinar X yang mengenai lempeng berlapis barium platino sianida mengalami fluoresensi, membuat Dr. Rontgen semakin penasaran dan melakukan penelitian lebih dalam lagi. Dr. Rontgen memakan waktu 6 minggu di dalam penelitiannya dan berhasil menyimpulkan bahwa sinar yang menyatakan sinar X pada benda tersebut memiliki material tertentu dan ketebalan tertentu. Penemuan ini dibuktikan oleh foto tangan istri Rontgen yang memperlihatkan tulang dan cincin di jari manisnya. Adanya penemuan Rontgen ini menandakan adanya fisika modern. Rontgen ini telah memiliki penghargaan berupa Nobel atas penemuannya ini. Proses pembentukan sinar X. Sinar X terbentuk pada saat kutub katode dan kutub anode diberikan tegangan tinggi. Tegangan tinggi tersebut akan mengakibatkan elektron pada katode dikeluarkan sehingga menghasilkan energi yang lebih besar. Elektron akan menumbuk logam target dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga menghasilkan sinar X. Jika dilihat secara mikroskopis, maka proses tersebut sama pada saat kita menumbuk sebuah logam. Elektron yang berasal dari katode akan menumbuk elektron A pada kulit K. Akibatnya, elektron A akan terpental pada orbitnya sehingga elektron lain yang memiliki kulit yang lebih tinggi akan masuk menempati elektron A. Oleh karena itu, energi yang dihasilkan itu lebih besar dibanding elektron A. Oleh karena itu, elektron baru dapat menempati kulit K apabila sebagian energinya dilepaskan. Nah, pelepasan energi ini dalam bentuk sinar X. Kemungkinan lainnya pada saat elektron berdatangan dan menembus kulit-kulit atom dan mendekati inti atom. Pada waktu mendekati inti atom, maka elektron akan ditarik pada inti atom yang bermuatan positif sehingga mengakibatkan kecepatan elektron diperlambat. Nah, akibat dari perlambatan tersebut, energi elektron akan berkurang. Energi tersebut akan berbentuk dalam sinar X dengan proses akhir disebut dengan Bremsstrahlung. Energi ini sebanding dengan frekuensinya yang dirumuskan dengan persamaan berikut ini. Jika panjang gelombang sinar X kecil dari panjang gelombang terkecil spektrum cahaya tampak, indera penglihatan tidak dapat mendeteksi sinar X tersebut. Selain itu, apabila sinar X menembus benda, intensitasnya akan berkurang. Atas dasar itulah sinar X dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Apabila sistem jaringan tubuh sering terkena radiasi sinar X, maka dalam waktu singkat akan cepat rusak. Ada dua kategori penggunaan sinar X dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu sinar X dapat menembus lapisan dalam. Mengapa sinar X dapat menembus lapisan dalam? Karena panjang gelombang sinar X sangat cocok untuk menembus lapisan dalam tanpa membongkar lapisan luar terlebih dahulu. Sinar X dapat menembus lapisan yang lunak seperti kulit dan daging. Akan tetapi sinar X tidak dapat menembus lapisan keras seperti logam, tulang, dan gigi. Ada beberapa peran sinar X dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu keamanan, kedua perindustrian, dan ketiga yaitu kesehatan. Yang kedua, efek biologi sinar X. Sifat lain dari sinar X yang berguna adalah kemampuan sinar X untuk merusak struktur sel, menyebabkan mutasi, atau bahkan membunuh sel jika dosisnya tinggi. Selanjutnya yaitu penggunaan sinar X di bidang kesehatan. Sinar X digunakan untuk melihat lapisan organ dalam tubuh manusia tanpa melakukan pembedahan, menyelidiki penyebab dan gejala penyakit pada pasien. Selain itu, sinar X digunakan untuk memantau berbagai penyakit, misalnya penyebaran pembuluh darah,
kerusakan tulang, dan kerusakan gigi dan lain-lain. Nah, sinar X ini ada beberapa mesin yang menggunakan sinar X. Yang pertama yaitu ronsen gigi. Ronsen gigi atau biasa disebut dengan dental radiography merupakan prosedur pengambilan citra dengan menggunakan sinar X. Nah, sinar X inilah yang membantu para dokter untuk menentukan apakah pasien tersebut menderita karies gigi, penyakit periodontal, abses seperti tumor, dan selain itu sinar X inilah yang juga digunakan untuk menentukan pasien tersebut bisa dipasangkan implan gigi, kawat gigi, gigi palsu, dan prosedur gigi lainnya. Yang kedua, CT scan. CT scan adalah mesin pemindai yang berukuran besar yang bisa dimasuki oleh orang dewasa dengan posisi berbaring. Alat ini digunakan untuk mengontrol dan mendiagnosis berbagai masalah kondisi kesehatan. Pemeriksaan CT scan untuk memindai yang pertama abdomen untuk mengatasi masalah di hati, ginjal, pankreas atau saluran kemih. Yang kedua, sistem kardiovaskular untuk memetakan aliran darah atau mendiagnosis masalah seperti edema paru dan gangguan ginjal. Yang ketiga, jantung. Jantung untuk membantu mendiagnosis dan memantau penyakit arteri koroner atau operasi penggantian katup. Nomor 3 yaitu alat ronsen portable. Portable X-ray WC 300 watt adalah jenis dari model alat X-ray atau juga biasa disebut dengan stationary X-ray. X-ray model ini digunakan sebagai penegakan diagnosis yang lebih akurat pada cedera, infeksi, dan radang sendi. Selain di bidang kesehatan, sinar X juga berperan pada kegiatan-kegiatan industri. Seperti yang pertama, membantu untuk menemukan kerusakan-kerusakan pada komponen mesin-mesin industri seperti retak dan aus yang mungkin tidak terdeteksi. Yang kedua, digunakan sebagai alat mesin mikroskopis. Dan yang ketiga, digunakan untuk membantu menemukan dan juga memperbaiki kerusakan-kerusakan atau keretakan pada mesin industri. Menghilangkan bakteri berbahaya dari produk kandungan makanan laut dan produk lainnya, serta untuk memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sinar X dapat menembus benda-benda lunak tetapi tidak dapat menembus benda-benda keras. Hal ini dapat dimanfaatkan pada bidang keamanan. Dalam bidang keamanan ini biasanya dilakukan oleh security, polisi, satpam, dan lain sebagainya untuk mendeteksi ada atau tidaknya ancaman atau bahaya yang dilakukan di suatu tempat, seperti senjata tajam atau bahan peledak. Misalnya, sebelum masuk bandara, hotel, atau pusat pembelanjaan, ada pemeriksaan barang bawaan untuk memastikan bahwa barang yang dibawa oleh penumpang atau pengunjung tidak berbahaya. Sinar X untuk melihat lapisan dalam. Di bidang sinar X untuk mempelajari struktur yang ada dalam sel senyawa. Contohnya untuk memeriksa struktur kristal. Adapun teknik yang digunakan yaitu kristalografi sinar X, di mana teknik ini merupakan teknik yang mempelajari struktur internal dalam kristal. Teknik ini dikenal dengan nama difraksi sinar X. Teknik ini didasarkan pada pola interferensi yang dihasilkan ketika sinar X melewati pola atom 3 dimensi yang berada dalam kristal. Pola interferensi karakteristik yang dihasilkan mencerminkan struktur molekul sampel. Difraksi sinar X memungkinkan pengukuran jarak antara bidang atom dan penentuan susunan atom dalam kristal. Difraksi sinar X juga dapat digunakan sebagai mengidentifikasi sampel yang tidak diketahui dengan cara mencocokkan pola interferensi yang diketahui dan yang tidak diketahui dengan sesuai. Sebelum mengenal difraksi sinar X, ahli kristalografi tidak dapat menentukan posisi struktur internal dalam atom, sehingga hanya dapat berhipotesis mengenai struktur internal berdasarkan fitur eksternal dan optik. Contoh penggunaan sinar X adalah mengidentifikasi peletakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada satu benda padat, pengecekan kualitas logam, identifikasi tas, paket, dan benda dalam bandara ataupun dalam sektor keamanan. Bahaya pemanfaatan sinar X yang pertama yaitu
Paparan radiasi dosis tinggi dalam jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan penyakit radiasi atau radiasi akut yang dapat mengakibatkan mual, muntah, pingsan, kebingungan, dan diare. Yang kedua yaitu efek pada jangka pendek yang dapat mengakibatkan mual, muntah, jumlah sel darah rendah. Yang ketiga yaitu efek pada jangka panjang yang dapat mengakibatkan mulut kering, susah untuk menelan katarak, kerusakan pada kulit. Yang keempat yaitu melemahkan tulang. Dan yang kelima yaitu menyebabkan gangguan anemia aplastik, di mana tubuh berhenti memproduksi sel darah baru.